Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Pasar Saham Lagi Tidak Baik-Baik Saja. Harus bagaimana? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat kita membuat video ini, ada beberapa fenomena di mana harga saham berguguran, IHSG secara indeks juga turun signifikan, dan berbagai sentimen negatif lainnya. Apakah itu berarti pasar saham sedang tidak baik-baik saja? Dan jika hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Itulah topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Saat video ini dibuat, kamu bisa lihat beritanya di sini. Kurs rupiah terhadap dolar pada tanggal 6 Februari tahun 2025 dibuka melemah ke level 16.305 per dolar Amerika Serikat. Itu merupakan salah satu sentimen yang mungkin menyebabkan terjadi penurunan harga saham secara besar-besaran. Kamu bisa lihat di sini juga dalam satu tahun terakhir, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan turun 5,13% dan ditutup pada angka 6.875. Pada beberapa waktu yang lalu, kamu tentu sering mendengar analisa dari berbagai analis ataupun influencer yang optimis tentang IHSG yang mungkin bisa ke angka Rp8.000. Tapi, bagaimana kenyataannya sekarang? Bukannya naik ke 8.000, tapi malah turun ke angka 6.800. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi juga masih cukup optimis tentang kenaikan harga saham baik secara indeks maupun secara saham itu pribadi. Dan memang, dalam jangka pendek, sudah menjadi hal yang wajar jika harga saham itu berfluktuasi. Meskipun pada tahun 2024 dan 2025 ini, kita melihat beberapa hal yang cukup menarik di pasar saham Indonesia yang bisa dikatakan unik. Entah itu dari penurunan harga saham big banks, ataupun saham-saham big caps lainnya, ataupun dari sisi juga probabilitas yang tidak sesuai dengan periode-periode sebelumnya, di mana pola berulang sudah tidak terjadi lagi di tahun 2025 ini. Tapi kembali lagi, ini baru permulaan. Kita masih masuk bulan Februari tahun 2025, dan kita harus menunggu data hingga akhir Desember untuk melihat secara pasti dan luas tentang kinerja pasar saham di Indonesia. Nah, bisa kamu lihat di sini untuk probabilitas IHSG dalam 10 tahun terakhir. Baru kali ini di tahun 2024 dan di tahun 2025, indeks harga saham gabungan konsisten mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, di tahun 2025 ini kita masih bulan Februari, sehingga harus menunggu data hingga akhir Desember agar supaya mengetahui data setahun yang lebih pasti. Tapi jika dilihat dalam 10 tahun terakhir ini, tidak pernah indeks IHSG kita mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut. Dan itu hanya terjadi di tahun 2024 dan 2025. Meskipun data di tahun 2025 harus ditunggu hingga akhir Desember nanti. Dari data ini juga kamu bisa melihat bahwa IHSG sebenarnya lebih sering naik berturut-turut dibandingkan turun berturut-turut. Di mana pada tahun 2016 dan 2017 IHSG naik secara terus-menerus, pada tahun 2021 hingga 2023 terjadi hal yang sama juga. Nah, selain itu kamu bisa lihat di sini juga dari posisi market cap di mana sudah banyak berubah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ada nama-nama saham baru yang mungkin sebelumnya belum kamu lihat, tapi saat video ini dibuat sudah memasuki untuk posisi market cap terbesar di Indonesia. Dan jika dibandingkan dengan net income yang berhasil mereka capai, sebenarnya angka posisi market cap ini bisa dikatakan cukup jomplang jika dibandingkan dengan saham-saham lain yang menghasilkan net income puluhan triliun di tahun 2024. Nah, itu artinya apakah memang tidak ada hubungan kuat antara net income dan posisi market cap perusahaan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa memang dalam jangka pendek harga saham itu cenderung fluktuatif, tapi kita harus lihat dalam jangka panjangnya. Apakah saham-saham ini masih tetap bertahan di posisi market cap terbesar dalam 10-20 tahun ke depan atau berganti-ganti? Mengingat pada beberapa tahun sebelumnya, contohnya seperti pada tahun 2008, silahkan kamu bandingkan posisi market cap saham-saham di tahun 2008 dan tahun 2025 ini, atau setidaknya tahun 2023 sampai 2024. Kamu akan bisa melihat perbedaan yang cukup mencolok dan hanya akan terdapat beberapa nama saham yang selalu berada pada posisi market cap terbesar. Silahkan kamu cari nama-nama saham tersebut. Ada juga berita yang cukup menggemaskan di mana pada saat video ini dibuat, saham-saham big caps mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Terlebih saham-saham seperti perbankan big banks yang mana yaitu BCA, BNI, BRI maupun Mandiri. Semuanya mengalami penurunan harga saham yang sangat drastis. Untuk Astra International dalam 5 tahun terakhir turun 30%, BBRI dalam 1 tahun terakhir turun 31%, Mandiri dalam 1 tahun terakhir turun 25%,
BNI dalam 1 tahun terakhir turun 25%, dan ini merupakan hal yang menarik di mana BCA secara year to date di tahun 2025 hingga video ini dibuat di bulan Februari turun 9,6%. Nah, menarik bukan? Bahkan BCA yang dalam beberapa belasan tahun terakhir tidak pernah mengalami penurunan secara tahunan, di video ini dibuat di tahun 2025 memang masih sampai bulan Februari, tapi harga sahamnya turun 9,6%. Tapi kembali lagi, kita harus tunggu data hingga akhir Desember untuk memastikan data setahunnya apakah naik atau turun. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kondisi yang terjadi di pasar saham Indonesia dengan berbagai ketidakpastian, dengan kondisi big money yang terus melakukan penjualan di saham-saham Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Yang pertama, tentukan dulu, apakah kamu cocok di pasar saham atau tidak. Ingat, tidak semua orang cocok di pasar saham. Ada orang yang profil resikonya cenderung konservatif, dia mungkin takut melihat naik turun harga saham, dan dia takut apabila melihat portofolionya mengalami floating loss yang sangat besar. Orang-orang seperti itu mungkin sebaiknya tidak cocok di pasar saham, dan untuk posisi sekarang jangan masuk pasar saham dulu. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki mental yang lebih agresif, yang dapat menerima risiko lebih besar, yang mampu untuk melihat apabila portofolionya mengalami floating loss yang besar, kamu masih bisa bertahan di saham dan kamu bisa memanfaatkan peluang yang ada di tahun 2025 ini agar supaya hasil lebih maksimal di masa depan. Kedua, setelah kamu menentukan bahwa kamu memang masih cocok di pasar saham dan kamu bukan orang yang takut untuk melihat floating loss yang besar, poin keduanya adalah cek lagi apakah kamu punya time frame jangka pendek atau jangka panjang. Untuk kondisi saat ini memang untuk mereka yang memiliki time frame jangka pendek akan cenderung khawatir karena harga saham turun signifikan dan mungkin mereka tidak akan bisa menghasilkan profit dalam jangka pendek atau mungkin malah mengalami floating loss. Tapi untuk kamu yang memiliki time frame jangka panjang, sebenarnya kondisi saat ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membeli saham bagus di harga murah ataupun dapatkan dividen dengan yield yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Poin ketiga, periksa lagi saham yang ada di portofolio, apakah memang sesuai kriteria kamu atau tidak. Ini penting karena akan berhubungan dengan psikologi dan mental yang akan kamu miliki. Jika saham yang ada di portofolio itu mengalami floating loss yang besar dan kamu tidak yakin dengan saham tersebut, bisa saja kamu kepikiran dan bahkan susah tidur setiap hari karena memikirkan saham itu yang mengalami penurunan terus-menerus. Sebaliknya, apabila saham yang ada di portofolio itu memang kamu sudah yakin sesuai dengan kriteria kamu dan kamu siap menerima setiap risiko yang ada, kamu mungkin bisa lebih tenang. Poin keempat, buat dua skenario terburuk dan skenario terbaik. Jika salah satunya terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja jika skenario terbaik yang terjadi, kita semua akan bergembira. Entah itu kamu yang hanya punya modal sedikit ataupun orang yang memiliki modal sangat besar. Tapi masalahnya, bagaimana jika skenario terburuk yang terjadi? Apa yang harus kamu lakukan? Tentu saja ini selalu saya tekankan saat membuat video tentang harga saham yang mengalami penurunan. Kenapa? Karena penting bagi kita untuk mempertimbangkan hal terburuk yang mungkin bisa saja terjadi. Contohnya seperti saham-saham big banks seperti BNI, BRI, Mandiri maupun BCA. Memang kita mengenal 4 saham ini cenderung baik di masa lalu di mana meskipun mengalami penurunan tapi kemudian harganya kembali naik lagi bahkan mencetak all time high. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika hal itu tidak terjadi lagi? Bagaimana jika di masa depan harganya tidak naik kembali ke angka tertingginya dan bahkan malah stuck di saat video ini dibuat atau mungkin bisa turun lebih dalam lagi? Apa yang harus akan kamu lakukan? Apakah kamu akan cut loss karena ingin memilih saham yang lain? Apakah kamu akan melakukan average down untuk mendapatkan harga rata-rata yang lebih rendah? Apakah kamu akan merinvestasikan dividen yang diterima agar lembar saham kamu semakin banyak? Atau skenario apa yang akan kamu lakukan? Terlepas dari berbagai skenario terburuk yang akan kamu desain dengan saham yang ada di portofolio, saya mau sarankan satu hal, yaitu perketat money management yang kamu miliki. Ingat, uang merupakan peluru saat kamu bertransaksi di pasar saham. Jangan sampai dana tersebut habis di harga kamu melakukan pembelian yang terlalu tinggi. Akibatnya saat harga saham turun signifikan, kamu sudah tidak memiliki dana. Nah, untuk orang-orang yang memiliki pendapatan tetap seperti karyawan ataupun bisnis yang sudah running, tentu saja ini merupakan kesempatan yang baik karena mereka setiap bulan atau setiap periode tertentu memiliki uang recurring yang bisa dilakukan top up untuk melakukan pembelian saham dengan harga yang lebih rendah. Hal ini merupakan nilai tambah yang dimiliki orang-orang yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya karena mereka bisa melakukan average down secara berkala sesuai dengan dana yang bisa mereka alokasikan setiap periode waktu yang ada.
Nah, ini merupakan saran saya kepada kamu. Silahkan kamu buat skenario apabila harga sahamnya turun sangat signifikan, bahkan turun ke angka yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Itu menjadi salah satu cara bagi kamu untuk mempersiapkan money managementmu sebaik mungkin agar supaya jangan sampai uangmu cepat habis saat harga saham masih di atas dan kamu masih bisa membeli untuk harga saham yang mengalami penurunan. Kamu bisa memanfaatkan dua hal, yaitu top up dana yang dilakukan secara rutin ataupun dividen yang kamu terima. Silakan maksimalkan dana yang kamu miliki dari dua hal tersebut agar supaya harga rata-ratamu menjadi semakin rendah. Sehingga apabila kondisi skenario terbaik itu terjadi, kamu memperoleh keuntungan maksimal. Apabila skenario terburuk yang terjadi, kamu sudah memiliki mitigasi risiko yang baik sehingga potensi kerugianmu tidak akan sebesar jika kamu tidak memiliki mitigasi risiko. Memang di pasar saham tidak ada yang bisa menjamin pasti profit atau pasti rugi. Semuanya tergantung pada kondisi dan bagaimana kamu yang melakukan strategi terkait portofolio investasi ataupun trading kamu. Tapi ingat, semua potensi risiko maupun kerugian itu menjadi tanggung jawab kamu masing-masing. Sehingga kamu harus mempertimbangkan berbagai hal secara bijak agar supaya keputusan yang diambil itu tepat sasaran. Poin kelima, jika langkah 1-4 sudah kamu yakini, tinggal fokus ke psikologi agar jangan sampai galau karena lihat harga saham beri PHP. Sudah naik malah turun lagi, bukannya naik tapi malah turun lebih dalam. Kamu tentu sudah melihat beberapa saham besar yang harga sahamnya memiliki fenomena seperti ini. Kamu seperti diberi PHP atau harapan palsu di mana harga sahamnya naik kemudian ternyata turun lagi. Saran saya bagi kamu, jika kamu masih yakin di pasar saham, yakin dengan saham yang kamu beli di portofolio, memiliki time frame jangka panjang, dan sudah memiliki skenario terburuk dan terbaik, silakan kamu rehat sejenak dari pasar saham, rehat dari melihat harga saham yang naik turun, dan fokus kepada kerjaan utama kamu. Kamu bisa melakukan berbagai hal di luar pasar saham agar supaya psikologimu tidak terganggu. Nanti jika harga saham bergerak sesuai dengan skenario yang telah kamu tentukan, barulah kamu melihat lagi harga sahamnya melakukan action terkait skenario yang sudah kamu tetapkan. Entah itu melakukan average down, cut loss, atau lain sebagainya. Nah, intinya pada poin kelima ini, kita fokus ke psikologi. Karena langkah 1-4, kita sudah fokus kepada strategi dan teknisnya, sehingga langkah terakhir adalah kita harus memantapkan psikologi agar supaya mental kita tidak terganggu dengan naik turun harga saham ini. Sebagai informasi, saya sudah sempat menulis 5 ebook yang berkaitan dengan saham dengan topik yang berbeda-beda. Entah itu psikologi saham yang membahas tentang psikologi, stock for living yang membahas tentang cara hidup dari saham, cara cepat analisa laporan keuangan yang membahas tentang fokus terkait analisa laporan keuangan, stock market yang membahas tentang analisa fundamental dan money management, dan strategi nabung saham yang membahas tentang topik metode nabung saham, dan juga ada topik tentang dividen. Apabila kamu tertarik mempelajari ebook-ebook ini, silahkan lakukan pembelian pada nomor di awal atau di akhir video ini. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru ya, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Percaya atau tidak, saat pasar saham crash, psikologi akan terganggu. Apalagi jika kamu sehari-hari biasanya melihat harga saham yang naik dan turun. Yang membedakannya adalah seberapa signifikan psikologimu terganggu. Apakah tidak signifikan, normal, atau sangat signifikan. Saat psikologimu terganggu, biasanya hal itu akan berdampak besar kepada keputusan yang diambil. Mungkin awalnya kamu berpikir untuk hold saham jangka panjang, tapi saat setiap hari melihat harga saham, akan ada pikiran atau lebih baik di cut loss saja dan nanti beli di harga yang lebih rendah. Di sisi lain, apabila floating loss yang kamu miliki sudah sangat besar, biasanya kamu akan sangat takut untuk cut loss, karena nominal cut loss sudah sangat besar. Alhasil, yang bisa kamu lakukan hanyalah mencari pembenaran tentang saham yang kamu beli. Hal-hal apa saja yang bisa menguatkan kamu untuk hold saham itu lebih lama. Sebenarnya hal ini benar, karena kita harus punya alasan yang kuat untuk hold suatu saham. Tapi dengan catatan, sahamnya benar-benar bagus. Jangan sampai kita cari pembenaran, padahal sahamnya sebenarnya tidak menarik untuk di-hold jangka panjang. Apabila kondisi portofoliomu sudah floating loss sangat besar, tidak punya dana untuk average down, tapi kamu yakin sahammu bagus, saran saya, sebaiknya kamu uninstall dulu aplikasi online trading, RTI, dan segala media sosial yang berhubungan dengan saham. Karena tidak ada gunanya kamu melihat berbagai informasi itu saat kamu tidak punya dana lagi untuk average down. Masih lebih baik kamu melakukan rutinitas seperti biasa, baik itu bekerja dan berbisnis, dan meninggalkan saham untuk sementara waktu.
Memilih untuk tidak melihat saham sebenarnya merupakan salah satu teknik yang bisa juga dilakukan saat market crash dan sudah tidak ada dana lagi. Hal ini akan membantu menjaga psikologimu agar tidak kacau dan akhirnya salah mengambil keputusan. Saya belajar tentang hal ini beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2015 atau 2016. Saat itu saham yang saya beli turun dari harga 2000-an ke 1000-an. Saya yakin perusahaannya sangat bagus, baik dari aspek fundamental, manajemen, kebijakan dividen, dan lain-lain. Masalahnya, saat itu saya belum paham tentang berhenti sejenak dari pasar saham. Padahal, lagi tidak punya dana untuk average down. Saya tetap melihat harga saham yang bergerak naik turun, membaca dan mengikuti berbagai berita, dan melakukan rutinitas seperti biasa. Alhasil, psikologi saya jadi sedikit terganggu. Karena banyaknya berita negatif di mana-mana, saya memutuskan untuk menjual saham itu dengan harapan bisa beli lagi nanti di harga yang lebih murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanpa ada berita apa-apa, ternyata harganya tiba-tiba naik signifikan dan harga jual saya tidak pernah tersentuh lagi hingga tahun 2024 ini. Alhasil, yang seharusnya saya bisa saja profit di atas 100% ditambah mendapat dividen rutin setiap tahun, jadinya hanya dapat profit recehan. Sekarang coba dibalik. Misalnya di tahun itu saat saya tidak punya dana untuk average down, saya uninstall semua aplikasi online trading dan tidak mengikuti berita tentang saham. Mungkin ceritanya akan menjadi sangat menggembirakan. Dari kejadian itu saya belajar bahwa terkadang meninggalkan market untuk sementara waktu jadi pilihan yang tepat apabila saham yang kita beli juga sudah tepat. Tidak perlu memaksakan diri untuk average down menggunakan hutang atau pinjaman, tapi lebih baik mengambil sikap untuk menjauh sejenak. Ingat, pasar saham sangat dinamis. Jangan kita berhutang untuk mengejar hal yang belum pasti. Karena hutang yang harus dibayar itu pasti, tapi keuntungan dari pasar saham tidak pasti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saat ini masih punya sisa dana untuk average down? Apa yang harus dilakukan? Saya akan sharing suatu money management yang sederhana yang semoga bisa membantu kamu dalam mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Tentu saja money management ini tidak jadi jaminan kamu pasti profit. Potensi kerugian tetap ada dan risiko kerugian itu kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Tahapan dari money management ini sederhana. Pertama, ketahui berapa harga pembelian tertinggi dan berapa lembar yang kamu beli. Kedua, buatlah antisipasi jika harga saham yang kamu beli itu hilang 1-0 dari harga pembelian tertinggimu. Dengan kata lain, harga sahamnya turun sekitar 90%. Hal ini terdengar tidak masuk akal kan? Ya, memang benar. Dan karena tidak masuk akal lah, sehingga kita harus buat antisipasi seperti ini. Ketiga, apabila harga saham turun sampai ke poin 2, lembar saham yang kamu beli harus kamu tambahkan 1-0 dari lembar saham di poin 1. Agar lebih jelas, mari simak contoh berikut ini. Katakanlah kamu beli saham ABCD di harga Rp1.000 sebanyak 100 lembar. Ini merupakan harga tertinggi kamu beli saham ABCD sebelum harganya turun signifikan. Artinya, antisipasi paling pesimis yang harus kamu lakukan adalah menyediakan dana untuk bisa membeli saham ini di harga Rp100. Nolnya dihilangkan 1 dari 1000 menjadi 100. Sebanyak 1000 lembar saham. Yang artinya nolnya ditambahkan 1 dari 100 lembar saham menjadi 1000 lembar saham. Dengan money management simple ini, harga rata-rata kamu paling tidak akan turun dari yang awalnya 1000 menjadi 337. Itu artinya apabila harga saham kamu kembali saja ke harga awal pembelian di angka Rp1.000, potensi profit bisa mencapai 196%. Angka yang sangat menarik kan? Hanya dengan money management sederhana ini saja, risiko dapat diperkecil dan potensi profit dapat diperbesar. Kemudian akan muncul pertanyaan, jika money management seperti itu, berarti kita hanya baru bisa beli saham jika harga sudah turun ke angka Rp100? Tentu tidak. Kamu bebas melakukan average down pada harga berapapun selama uang kamu masih ada. Yang jadi patokan, aturan utamanya harus menyediakan dana jika harga turun 90% untuk membeli lembar saham sebanyak 10 kali lebih banyak. Jadi, kamu mau beli di harga 900, 800, 700 atau harga berapapun, itu terserah kamu. Karena aturan sederhananya adalah membeli sebanyak 10 kali lipat lebih banyak lembar sahamnya jika harga turun 90%. Artinya kita tidak mempermasalahkan kamu mau average down berapa kali. Entah itu kamu average down setiap harganya turun 100,
setiap persentasenya turun 10%, setiap PBV-nya turun berapa poin, dan lain-lain. Kamu bebas melakukan average down sesuai dengan gayamu masing-masing. Yang jelas, satu-satunya aturan yang tidak boleh kamu langgar adalah menyediakan dana di harga Rp100 sebanyak 1000 lembar saham. Setidaknya untuk contoh yang saya tampilkan berikut ini, kamu bisa sesuaikan berdasarkan kondisi portofoliomu masing-masing. Dengan menggunakan tabel Excel di samping ini, kamu sebenarnya terbantu karena bisa mengetahui harga rata-rata setiap kali kamu melakukan average down. Misal, jika average down pertama kamu di harga Rp900, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp950. Apabila kamu melakukan average down setiap penurunan 100 sampai ke harga Rp500, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp750. Begitu seterusnya. Hanya dengan rumus sederhana, kamu jadi mengetahui berapa harga rata-rata pembelianmu. Jadi, tidak sembarangan melakukan average down, tapi kamu punya analisa dulu sebelum memencet tombol buy. Pada bagian atas juga, kamu bisa melihat potensi profit yang bisa diperoleh dengan perbandingan antara harga terupdate dan harga rata-rata. Tabel ini sangat berguna bagi kamu, khususnya jika selama ini kamu jarang melakukan pencatatan secara manual. Kita tidak boleh hanya bergantung pada harga rata-rata di aplikasi online trading, karena angka yang dicantumkan di sana biasanya tidak real apabila kita sudah pernah melakukan aktivitas penjualan, meski hanya satu kali saja. Kamu bisa coba membandingkan secara langsung agar paham apa yang saya maksudkan. Oh iya, sebagai informasi, file Excel yang kita gunakan dalam simulasi ini merupakan file Excel yang akan kamu dapatkan saat membeli ebook strategi nabung saham. Jadi, kamu hanya perlu mengisi kolom yang berwarna silver, dan secara otomatis, angka-angka yang kamu lihat pada tabel itu akan ditampilkan berdasarkan rumus yang sudah dibuat. Apabila ingin membeli ebook ini, silakan chat saja di nomor WA di akhir video. Menurut saya, saat harga saham turun tidak wajar, yang lebih dominan bukan lagi berbicara tentang metode analisa apa yang paling hebat, tapi seberapa cerdas kamu melakukan money management. Money management yang baik jauh lebih berguna dibandingkan metode analisa yang hebat, khususnya saat harga saham turun signifikan. Tidak ada gunanya kamu punya metode yang hebat jika uang kamu sudah habis. Artinya, meski kamu tahu titik beli terbaik, kamu sudah tidak bisa beli lagi karena kehabisan dana. Sebaliknya, meski metode analisamu biasa saja, tapi jika money managementmu baik, kamu masih punya kesempatan untuk beli lagi saham yang bagus itu pada harga lebih rendah. Tujuan dari money management sebenarnya sederhana, yaitu mencari harga rata-rata serendah mungkin. Artinya saat kita membeli saham dengan harga lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan jadi lebih rendah juga. Apalagi jika lembar saham yang kita beli pada harga rendah semakin banyak, artinya hal itu akan berpengaruh signifikan terhadap harga rata-rata. Untuk memiliki money management yang baik, kita perlu mengendalikan sifat takut dan serakah. Kita tidak boleh terlalu takut untuk average down karena berpikir harga akan lebih turun. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu serakah untuk average down karena berpikir harga akan berbalik naik. Terlalu takut akan menghilangkan potensi memperoleh profit yang lebih besar. Dan terlalu serakah akan memperbesar risiko yang sebenarnya harus kamu minimalisir. Jadi saran saya, apabila kamu ingin melakukan average down, fokus saja kepada 1-2 saham terbaik yang telah kamu analisa. Kamu yakin dengan saham itu, menerima dividen setiap tahun, dan bisa di-hold dalam jangka waktu sangat panjang. Jangan terlalu banyak average down pada banyak saham, karena hal itu akan mempercepat uangmu habis. Ingat, saat uangmu habis untuk average down, berarti kamu kehilangan potensi profit yang lebih besar di masa depan. Jadi pastikan kamu melakukan money management dengan bijak dan tepat. Di sisi lain, saat kamu hanya fokus average down pada 1-2 saham saja, pikiran dan psikologimu bisa lebih terfokus dan tidak terpecah-pecah. Kamu bisa analisa saham itu lebih mendalam, membuat proyeksi lebih tajam, dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan lebih optimal. Selalu ingat bahwa tidak ada yang tahu kapan pasar saham akan kembali pulih. Kita tidak tahu kapan harga saham yang kita beli akan kembali naik. Dan yang paling buruk, kita juga tidak tahu apakah saham yang kita beli harganya akan kembali naik atau malah turun lebih dalam. Untuk itu, kamu harus punya money management yang tepat dan mempersiapkan antisipasi risiko yang paling optimal. Tujuannya sederhana, agar psikologimu tidak terganggu signifikan di tengah harga saham yang turun tanpa tujuan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.
Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.